dari lubuk hati yang paling dalam, dari yang seikhlas-ikhlasnya kita sampaikan kepada Allah atas semua hidayah rahmat yang telah kita nikmati sampai detik ini. Yang Allah Maha Sayang, Maha Cinta kepada kita, sehingga kita bisa menunaikan sesuatu kewajiban bagi kita untuk melaksanakan sholat Jumat. Berharap sekali kita kepada kita semua, semoga sholat Jumat ini betul-betul menjadi ibadah yang sempurna bagi kita, sehingga kita tidak tidur ketika khatib berkhutbah dan kemudian terbangun ketika sholat 2 rakaat dilaksanakan. Banyak sidang Jumat yang ketika khatib sudah memulai khutbah, dia sudah melihat pasang ancang-ancang, ancar-ancar untuk tidur, kemudian baru terbangun ketika iqamah sudah dikumandangkan. Maka merugilah jamaah Jumat yang seperti itu. Kenapa merugi? Karena mereka melaksanakan Jumat, ibadah Jumat tidak sempurna dan mendapatkan pahala juga tidak sempurna. Padahal khutbah dengan sholat Jumat yang 2 rakaat itu adalah satu batang tubuh yang tak bisa dipisahkan. Yang satu bagian kepalanya, satu bagian badannya. Tak mungkin kepala bisa berfungsi kalau badan tidak ada. Tak mungkin badan bisa berfungsi dengan baik kalau kepalanya tidak ada. Dan untuk itu, marilah senantiasa kita menjaga kekusukan sholat Jumat kita. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak sedang Jumat rahimakumullah. Pada Jumat yang mulia ini, khatib ingin menyampaikan firman Allah yang sudah sering kita dengar, sering kita baca, malah sering kita ucapkan berkali-kali. Setiap buya naik ke podium, khatib, imam, da'i, ulama bilang, "Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah." Siapa yang berbuat baik sebesar zarah. Zarah itu adalah bagian terkecil dari atom, bagian terkecil yang ada di muka bumi ini. Itu disebut dengan zarah. Atau molekul, dalam ilmu biologinya, fisikanya disebut dengan molekul. Molekul yang terkecil itu zarah. Jadi molekul-molekul yang dipelajari, atom-atom yang dipelajari dalam sains hari ini, itu sudah ada dalam Al-Quran yang disebut dengan zarah. Siapa yang melakukan perbuatan baik dan perbuatan jelek, walaupun sebesar zarah, akan dilihat hasilnya. Tetapi kita hanya hafal. Kita hanya mendengar, kita hanya membaca. Tidak banyak yang mengamalkan apa yang difirmankan oleh Allah ini. Sehingga sering timbul keseleo-keseleo, sering timbul kekurangan pemahaman ajaran akan agama, sering menimbulkan ibadah yang sia-sia pada kita. Bapak-bapak sedang Jumat, saya mau ceritakan sebuah kisah nyata. Semoga kisah nyata ini dapat kita ambil iktibarnya. Terceritakanlah, tersebutlah seorang mandor atau kepala tukang yang bekerja di sebuah pusat ibu kota di Pulau Jawa. Dia sudah bekerja sama bosnya itu lebih kurang 17 tahun. Dia adalah seorang mandor, tukang kepercayaan bos. 17 tahun dia dipercaya karena dia jujur, karena dia amanah, karena dia tidak pembohong, tidak pendusta, apalagi korupsi. Tetapi pada suatu kali dia membuat keputusan yang mengejutkan sang bos. Bagaimana ceritanya? Dia menghadap bosnya. "Wahai bos, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya mau resign." Apa? "Saya mau mengundurkan diri dari perusahaan. Karena saya sudah capek, sudah lelah, saya mau beralih ke profesi yang lain." Spontan bos ini tersentak. Karena dia tidak ada kesalahan.
Tidak ada kekurangan. Dia orang kepercayaan yang membuat perusahaannya mempunyai aset ratusan miliar. Gedung-gedung bertingkat tinggi di kota itu, dialah yang menjadi mandor ke kepala tukangnya. Bos jadi terkejut, salah. Apakah ada saya yang salah? Maka dia bilang, janganlah berhenti. Saya naikkan gaji kamu 2 kali lipat. Bagaimana? Maaf bos, saya mau berhenti, ini sudah keputusan. Waduh, jangan. Saya naikkan 3 kali lipat gaji kamu dari yang biasa. Bos, maaf bos, ini sudah keputusan yang terakhir bagi saya. Saya tidak marah. Bos tidak bersalah. Saya senang bekerja di sini, tapi ini putusan saya yang terakhir. Terimalah bos. Akhirnya dengan terpaksa sang bos menerima. Tapi sebelum bosnya memberikan ultimatum untuk dia berhenti, bosnya berpesan, wahai bapak, sebelum bapak berhenti, saya minta satu saja. Ya pak, apa itu? Tolong buatkan sebuah rumah. Buatkan saya sebuah bangunan, sebuah rumah. Apa modelnya terserah kamu. Kamu kan sudah pengalaman ini, bangun rumah bertingkat, 20 tingkat, 40 tingkat, sudah pengalaman. Apa arsiteknya terserah kamu. Bagaimana biayanya, mau 100 juta, 300 juta, 2 miliar, saya serahkan kepada kamu. Bagaimana keramiknya, terbuat dari apa sengnya, terbuat dari apa lotengnya, saya serahkan kepada kamu. Silakan kamu kerjakan. Saya tunggu 3 bulan. Setelah 3 bulan barulah kamu berhenti. Maka dengan bergegaslah sang bapak ini membuat rumah ini. Sambil ngomel-ngomel juga, saya mau berhenti, tapi bos masih kasih pekerjaan. Dikerjakanlah, diambil bahan ini, bahan itu. Dia tidak pernah pikir apa-apa. Yang penting rumah cepat siap. Ketika rumah selesai, dia serahkan kunci kepada bos. Wahai bos, ini kunci rumah. Rumah sudah selesai. Oh ya, bagus. Terima kasih. Tapi tolong datanglah nanti malam di rumah ini. Kami mau melepas kamu bersama-sama. Maka ketika jam 7.30 malam, seluruh karyawan perusahaan itu berkumpul. Ratusan orang jumlahnya. Maka ketika bosnya berpidato, apa kata bosnya? Kita sedih ya sedih, kita berduka ya berduka. Tetapi apa boleh buat, kita harus melepaskan kepergian rekan tim kerja kita yang terbaik hari ini. Maka sebagai sumbangsih bagi saya sebagai direktur perusahaan ini, saya hadiahkan sebuah rumah. Maka diberikanlah kunci kepada sang mandor tadi. Maka diterimanya kuncinya. Sambil berterima kasih, sang mandor terima kunci rumah. Sesampai di rumah, dia lihat kuncinya. Ternyata kunci rumah itu adalah kunci yang dia berikan tadi siang kepada bosnya. Diberikan lagi kepada dia sebagai oleh-oleh untuk rumah yang dia tempati. Karena selama jadi mandor, dia tak pernah bisa membuat rumah. Yang menjadi penyesalan di dalam dirinya adalah rumah yang dia buat adalah rumah acak-acak. Rumah yang dia buat hanya terbuat dari bahan yang murah. Rumah yang dia buat hanya adukan semennya. Semen 1 banding 4. Tidak 1 banding 1. Yang dia pakai atap seng murah. Yang penting di mana cepat selesainya. Yang penting bagaimana cepat siapnya. Apa kata istrinya? Kok bodoh kali ayah. Padahal rumah ini mau diserahkan untuk kita. Kenapa tidak bikin rumah harga 3 miliar? Kenapa bikin rumah harga 300 juta? Kan bos sudah bilang. Mau memberikan rumah 2 miliar, 3 miliar. Mau bahan baku nomor 1, nomor 2, nomor 3. Silakan ambil di gudang. Kok ayah bodoh kali. Bikin rumah yang mahal padahal mau dikasihkan kita. Bayangkan kalau rumah yang ayah bikin harganya 3 miliar. Waduh, kita sudah punya rumah 3 miliar hari ini. Sang suami juga menyesal. Bapak-bapak sedang Jumat rahimakumullah. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in ahsantum falaha, kata Allah. Man ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Berbuat baik sebesar zarah akan dikembalikan kepada kita sebesar zarah. Berbuat baik sebesar gunung dikembalikan kepada kita sebesar gunung.
Tetapi berbuat jahat sebesar zarah akan kembali kepada kita. Apa maknanya dari kisah nyata tadi? Dia menyesal. Kenapa dia terburu-buru? Kenapa dia tidak sungguh-sungguh? Dan kenapa dia mengambil dari bahan yang paling murah bangunan itu? Kenapa tidak bahan mahal? Nyesal dia. Ternyata rumah itu tuh dia. Bapak-bapak sedang jumpa. Begitulah kehidupan kita ini. Begitulah ibadah-ibadah kita ini yang kita lakukan siang malam. Banyak orang wajah-wajah penyesalan nanti yang datang kepada Allah, menghadap kepada Allah. Ya Allah, aku banyak bersedekah, aku banyak berinfak, aku sering sholat, aku banyak berzikir. Tetapi kenapa kecil? Kenapa tidak besar? Kenapa tidak banyak? Maka seketika itu datang. Kamu memang banyak ibadah, tapi ibadah kamu asalan-asalan saja. Kamu memang banyak berzikir, bertahlil, bertahmid, sholat 5 kali sehari semalam, tapi sholat kamu, zikir kamu, tahlil kamu asal-asalan saja. Maka itulah yang akan kembali kepada kamu. Kalau sholat kita hari ini asalan-asalan saja, yang kita terima adalah asalan-asalan juga. Kalau zikir kita hari ini asalan-asalan saja, yang kita terima juga asalan-asalan. Kok ada sholat yang asal-asalan? Ada sholat yang asal-asalan, seperti sholat di buru hantu. Ada zikir yang asal-asalan, zikir yang seperti di buru hantu, dikerja orang gila. Subhanallah, subhanallah, akbar, akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kenapa tidak subhanallah, la ilaha illallah, Allahu akbar? Kenapa tidak alhamdulillah? Kenapa tidak subhanallah walhamdulillah? Tetapi kenapa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah? Kenapa seperti itu? Asalan-asalan. Maka siapa yang melakukan sesuatu yang asal-asalan, maka itu akan kembali kepada dirinya. Ibadah pun yang asal-asalan akan kembali kepada kita menjadi asal-asalan. Sholat Jumat yang kita laksanakan asalan-asalan, sudah datang Jumat saja, itu yang akan kembali kepada kita. Maka menyesal tukang itu. Kenapa saya tidak sungguh-sungguh? Kenapa saya tidak bangun dari buatan yang mahal? Maka menyesal pula manusia, walau taro idhum mujrimuna nakisur usim inda rabbihim rabbana absorna wa sami'na fajinna na'mal solihan inna muqinun. Ketika dia sudah tahu di hari akhirat nanti, semua yang asalan-asalan dan yang sungguh-sungguh itu kembali kepada dirinya, maka dia minta kembali ke dunia. Ya Allah, kembalikan aku ke dunia sekejap saja ya Allah. Aku sudah melihat, menyaksikan bagaimana orang-orang azab, bagaimana orang-orang merugi, bagaimana orang-orang teraniaya di akhirat ini. Sudah aku saksikan ya Allah, kembalikan saja. Maka kita, bila kita minta kembali di hari akhirat nanti ke dunia, maka kita tergolong kepada orang yang asal-asal. Maka banyak orang yang tahu, yang punya ilmu, banyak orang yang sering hafal hadis, banyak hafal Al-Quran, banyak mendengarkan ceramah, tetapi hanya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, tak tinggal. Hanya sekedar untuk ilmu, tidak diyakini, tidak dipercayai bahasanya apa yang kita lakukan hari ini akan kembali kepada kita. Zolim kita, sirik kita, dengki kita, adu domba kita. Yakin tak kita zolim, sirik, adu domba, dengki kepada orang lain akan kembali kepada kita. Wa in asabtum falaha, kejahatan itu kembali kepada kita. Yakin tak kita? Dan ketika di kampung akhirat nanti betul-betul kita lihat, diperlihatkan oleh Allah semua kejahatan yang kita berikan kepada orang lain, yang kita buat kepada orang lain, dikembalikan kepada kita. Menangislah kita. Duh, aku tidak tahu kalau ini betul-betul dikembalikan. Mendengar sih ada mendengar, kata Ustaz bilang ada, Buya ada bilang ada, ulama bilang ada kalau ini dikembalikan. Tapi ini ternyata betul-betul benar dikembalikan oleh Allah. Semua kejahatan kepada orang lain kembali kepada kita.
maka Rabbana absarna, kembalikan aku ke bumi ya Allah. Aku akan serius, akan sungguh-sungguh. Aku tidak akan main-main. Bapak-bapak sedang Jumat rahimakumullah. Ma'abna anhu maluhu wa ma kasab. Kata Allah, maka sia-sialah, tidak bermanfaatlah, tidak bergunalah apa yang dilakukannya selama ini di atas dunia ini. Karena dia melakukan dengan asal-asalan, tidak dengan sungguh-sungguh, tidak dengan keikhlasan, tidak karena Allah. Wala tulqu bi'aidikum ila tahlukan. Maka jangan jatuhkan diri kita ke dalam kebinasaan yang akan membinasakan amal ibadah kita, yang akan membinasakan sholat kita, yang akan membinasakan zikir dan sholat-sholat sunat kita. Andai kita tahu sholat tahajud itu akan dikembalikan kepada kita di hari akhirat nanti, dan bisa membebaskan seluruh dosa-dosa kita, bisa memasukkan kita ke dalam surga, maka semua umat Islam yang meyakini akan tahajud setiap malam, tidak akan mau berhenti tahajud setiap malam. Tapi dia sering katib dengar berkhutbah, ke masjid datang terlambat juga. Baru selesai assalamualaikum, cepat pulang juga. Tetapi di akhir akhirat nanti dia akan menyesal. Kalau tahu aku duduk 5 menit, 10 menit saja setelah sholat wajib, kemudian sholat sunat, zikir, tahlil dan tahmid, aku akan bertahmid saja lagi ya Allah, aku akan berzikir saja lagi ya Allah, aku akan sholat sunat, kembalikan aku. Oh no, go to hell. Tidak bisa. Kita sudah pergi ke neraka. Untung-untung masih ada doa anak yang soleh, yang mendoakan ayah dan ibunya untuk dimasukkan ke dalam surga. Itu andai pun kita meninggalkan aset yang paling berharga, yaitu doa anak yang soleh. Maka ibu-ibunya, ayah-ayahnya yang sudah melangkah di neraka, ditariklah oleh anak-anak yang soleh. Maka untuk itu beranak pun, mempunyai anak pun jangan asal-asalan. Artinya mendidik anak juga jangan asal-asalan. Karena dia akan kembali. Siapa yang mendidik anaknya dengan penuh keimanan, kesungguhan, dengan penuh keislaman, kembali kepada dirinya. Karena doa anak yang soleh, meskipun 300 tahun pun hari kiamat mendatang, tapi doa anak yang soleh mengalir dalam 300 tahun ke belakang sampai pada maksar nanti. Karena dia meninggalkan anak yang soleh. Jadi beranak juga tidak boleh asal-asalan. Tinggalkanlah anak yang soleh. Jangan tinggalkan anak yang banyak harta, banyak duit. Jangan bangga dengan pangkat yang tinggi, tapi banggalah ketika kita meninggalkan anak yang soleh, yang bisa mengaji, bisa ke surau. Ini banyak kita saksikan hari ini. Banyak anak insinyur, doktor, profesor, S.A. ketika ayahnya meninggal, ibunya meninggal, jadi imam saja nggak bisa. Diserahkan kepada yang lain jadi imam. Padahal yang paling afdal itu, yang paling baik, the best itu adalah anak kandungnya yang jadi imam. Anak kandungnya profesor, doktor kok nggak bisa jadi imam. Ibunya, bapaknya. Saya saksikan itu bapak-bapak sedang dekat. Tapi saya urut dada saja. Karena ilmunya hanya mengejar dunia, tidak mengejar untuk kampung akhiratnya. Tapi bila kita mengejar kampung akhirat, maka dunia akan ikut. Tetapi bila kita mengejar ilmu dunia, akhirat belum tentu ikut. Maka ilmu itu jangan mengejar ilmu hanya untuk dunia. Bapak-bapak sudah Jumat rahimahumullah, semoga dapat kita ambil iktibar dan manfaatnya. Waqtabiru ya ulil albab.